Selamat datang di Galeri Wayang Jogja Istimewa. Di sini kita akan membahas tentang tokoh wayang dan kisahnya, tentu saja dengan wayang gagrag Jogja yang istimewa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang Adipati Karna atau disebut juga dengan Prabu Karna. Ia masih memiliki ikatan saudara dengan Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna dari ibu Dewi Kunti. Bagaimana kisah tentang Prabu Karna? Mengapa ia bergabung dengan pihak Kurawa, bukan bergabung dengan pihak Pandhawa? Kisah yang cukup menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami agar channel kami lebih baik lagi. Karna memiliki nama lain yaitu Basukarna, Basusena, Suryaputra, Suryatmaja, Talidarma, dan Bismantaka. Ia memiliki istri bernama Dewi Surtikanti, putri dari Prabu Salya dari kerajaan Mandharaka. Dari Dewi Surtikanti, ia memiliki anak bernama Raden Wersasena. Kisah kelahiran Prabu Karna. Prabu Karna adalah anak dari Dewi Kunti dan Bathara Surya. Ia terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Ini terjadi akibat kesalahan dari Dewi Kunti yang menggunakan ajian pameling. Ajian pameling sendiri adalah ajian yang dapat memanggil para dewa. Ajian ini adalah pemberian dari Resi Drwasa. Akibatnya Dewi Kunti pun mengandung. Setelah dibantu oleh Resi Drwasa, akhirnya Dewi Kunti pun melahirkan dari telinganya. Ayah dari Dewi Kunti, yaitu Prabu Basukunti, akhirnya pun marah besar dan menganggap hal ini sebagai aib. Akhirnya Prabu Basukunti menyuruh Dewi Kunti untuk menghanyutkan bayi itu ke sungai. Oleh Bathara Surya, bayi Prabu Karna diberikan pusaka dewa, yaitu berupa anting mustika dan kutang kaswargan. Kutang kaswargan adalah baju zirah perang yang kebal terhadap senjata apapun. Bayi Prabu Karna yang hanyut di sungai akhirnya ditemukan oleh seorang kusir kuda negara Astina bernama Adhirata. Adhirata pun mengangkat Karna sebagai anaknya dan membesarkannya. Kisah Prabu Karna ketika masih muda. Ketika masih muda, Prabu Karna bernama Suryatmaja. Ia adalah sosok pemuda yang ulet dan tekun dalam belajar. Selain itu, ia juga mahir dalam menggunakan senjata panah. Suatu ketika, ia mendatangi Padepokan Sokalima dan menantang Raden Arjuna untuk adu tanding memanah. Namun, ia disambut oleh cacian dari Raden Bima karena Raden Bima menganggap bahwa Prabu Karna tidak layak bertanding dengan Raden Arjuna karena Prabu Karna adalah anak dari kusir kuda yang tidak sederajat dengan Raden Arjuna. Hal ini membuat Prabu Karna menjadi sakit hati. Melihat keberanian dan kesaktian Karna, Prabu Duryudana pun merasa terpesona. Ia merangkul Karna dan menjadikannya saudara. Kemudian ia memberikan tahta sebagai raja kerajaan Ngawangga. Dari sinilah Prabu Karna memiliki sumpah bahwa ia akan setia mengabdi kepada Prabu Duryudana dan siap mati untuk Prabu Duryudana. Prabu Karna pernah berguru kepada Begawan Parasurama atau Rama Bhargawa, yaitu seorang begawan berperawakan tinggi besar dengan senjata kapak. Rama Bhargawa sendiri adalah guru dari Pandhita Durna dan Resi Bisma. Dari berguru dengan Begawan Parasurama, ia berhasil mendapatkan Aji Kalakupa dan Aji Naracabala.
Karno juga memiliki senjata dari pemberian para dewa, di antaranya keris Kiai Jalak, panah Wijaya Copo, dan panah Kunto Wijoyo. Kisah kematian Prabu Karno. Dalam perang Bharatayuddha, Prabu Karno maju sebagai senopati dan berhadapan dengan Raden Arjuna. Sebelum maju ke medan perang, Prabu Karno menghadap Dewi Kunti dan berpesan kepada Dewi Kunti bahwa ia sedang menjalankan dharmanya sebagai kesatria. Jika Raden Arjuna gugur dalam pertempuran, maka ia siap menggantikan Arjuna sebagai Pandawa Lima. Dan jika ia gugur dalam pertempuran, maka Pandawa tetap berjumlah 5. Prabu Kresna maju sebagai kusir kereta Raden Arjuna, sedangkan Prabu Salya maju sebagai kusir kereta Prabu Karno. Dan pada akhirnya Prabu Karno gugur di tangan Raden Arjuna, terkena panah Pasopati. Kisah ini dapat kita saksikan pada lakon Karno Tanding. Prabu Karno berpihak kepada Kurawa karena berhutang budi kepada Prabu Duryudana yang telah mengangkat derajatnya dari seorang putra kusir kuda menjadi raja yang terhormat. Ia gugur sebagai kesatria yang telah menunaikan sumpahnya, tokoh yang benar-benar mencerminkan bahwa ia adalah kesatria sejati. Demikianlah sedikit pembahasan tentang Prabu Karno. Apabila ada kurang dalam penyampaian, silahkan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel kami terus berkembang. Tetap di Galeri Wayang Jogja Istimewa. Matur nuwun.